Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program kita Katekese Katolik. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ini adalah bagian kedua dari seri katekese kita. Perlukah kita berdoa kepada para kudus? Pada bagian pertama kita sudah menjawab pertanyaan apakah para kudus di surga sungguh mendengarkan kita dan juga apakah mereka sungguh tahu dengan kondisi kita di dunia ini. Bagi teman-teman yang belum melihat bagian pertama, bisa klik linknya di bagian deskripsi di bawah ini. Kali ini kita akan bersama-sama membahas pertanyaan kedua. Apakah kita berdoa kepada para kudus sama saja dengan menyaingi Tuhan dan bahkan memperlakukan para kudus seperti dewa-dewi sembahan lainnya? Jika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kenapa kita masih perlu berdoa kepada para kudus? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menjelaskan terlebih dahulu apa itu doa. Secara sederhana, doa adalah sebuah relasi dan sebuah komunikasi rohani. Katekismus Gereja Katolik mendeskripsikan doa secara sederhana sebagai relatio es oratio. Doa adalah relasi. KGK 2558. Tentunya doa sebagai sarana untuk membangun relasi pertama dan utama dengan Tuhan sendiri. Seperti relasi atau komunikasi yang reguler dan terbuka akan membangun kesatuan kita dengan sahabat kita. Doa sebagai sebuah komunikasi rohani juga akan membangun kesatuan kita dengan Tuhan. Namun untuk membangun relasi dengan yang personal dengan seseorang, bukan berarti kita harus berkomunikasi secara eksklusif dengan dia. Kita juga bisa membangun kedekatan dengan dia dengan membangun relasi dengan pihak-pihak di sekitar orang tersebut. Sehingga kita semakin mengenal dia dan dibawa lebih dekat lagi dengan dia. Nah, sama dengan relasi dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita juga dekat dengan orang-orang kudus di sekitar Tuhan. Semakin kita dekat dengan orang-orang kudus, semakin kita juga mengenal dan dekat dengan Tuhan. Apakah berdoa kepada para kudus berarti menyembah para kudus tersebut? Tentu saja tidak. Saat kita berdoa kepada para kudus, kita selalu berdoa dalam Tuhan Allah Tritunggal. Tidak heran jika kita selalu membuat tanda salib di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus saat kita berdoa. Dan dengan membuat tanda kemenangan ini, tanda salib ini, kita tidak membuat para kudus sebagai pesaing Tuhan. Atau bahkan kita bersekutu diam-diam di belakang Tuhan. Tidak. Namun dengan menyatakan nama Tritunggal yang Maha Kudus ini, di awal doa dan akhir doa kita, justru doa kepada para kudus menjadi sarana bagi kita bersama para kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus sendiri pernah berkata, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Seringkali kita juga membingungkan antara doa dan penyembahan. Kata doa dalam bahasa Yunani adalah prosekome, yang bisa diartikan berdoa, tetapi juga bisa diartikan memohon atau berharap. Di dalam bahasa Latin, berdoa adalah orare. Dan kata orare memiliki beberapa arti seperti menyembah, tetapi juga bisa diartikan sebagai memohon dan meminta. Bahkan kata Inggris to pray, jika kita telusuri berasal dari kata Latin precare, yang berarti meminta dengan sungguh. Jadi berdoa bisa digunakan sebagai penyembahan, tetapi bisa juga dalam artian memohon atau meminta. Saat kita berdoa kepada para kudus, kita tidak menyembah mereka tentunya. Karena penyembahan itu hanya untuk Tuhan. Tetapi doa kita kepada para kudus adalah sebenarnya sejatinya
memohon kepada para kudus ini. Memohon apa? Kita memohon mereka untuk mendoakan kita. Memohon doa-doa mereka. Hal ini sama seperti halnya kita meminta orang-orang di sekitar kita, seperti romo, pastor, suster, pemimpin komunitas, atau orang tua kita, untuk mendoakan kita. Nah, jika kita memohon doa kepada orang-orang yang kita percaya dekat dengan Tuhan, karena kita percaya doa mereka akan didengar, tentunya doa-doa para kudus lebih didengar lagi Tuhan. Karena ingat, mereka telah bersatu dengan Tuhan secara sempurna. Doa menjadi sebuah penyembahan saat kita memiliki intensi menyembah Allah. Di sisi lain, jika kita belajar dengan teliti kitab suci, penyembahan Allah yang sejati terjadi saat mempersembahkan kurban bagi Allah. Sejak Kain dan Abel, persembahan mereka yang sederhana sampai Musa yang menerima pewahyuan Allah tentang bagaimana melakukan kurban yang diatur secara rinci di kitab Keluaran dan Imamat, tokoh-tokoh di kitab suci mengenali dengan baik bahwa penyembahan sejati terjadi saat seseorang mempersembahkan kurban. Yesus sendiri mengerti ini, dan dia memberikan dirinya sendiri sebagai kurban yang sempurna yang menyelamatkan kita semua di salib. Contoh referensinya bisa dilihat di 1 Korintus bab 5 ayat 7 dan 1 Yohanes bab 2 ayat 2. Kita tidak dan dilarang bahkan untuk memberikan kurban persembahan kepada para kudus. Persembahan kurban hanya kepada Tuhan. Dan apa bentuk kurban persembahan kita? Tidak lain adalah ekaristi. Tentunya ekaristi sebagai doa dan kurban membutuhkan katekese sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kenapa kita perlu memohon doa kepada para kudus jika kita sudah berdoa kepada Tuhan? Jawabannya juga sebenarnya sederhana. Karena kitab suci sendiri memberi teladan bahwa kita perlu saling mendoakan sebagai bagian dari kasih kita kepada sesama. Seperti Yesus sendiri bersabda untuk mendoakan orang yang menganiaya kita. Matius 5:44. Nah, jika kita diajak oleh Yesus mendoakan orang yang membenci kita, tentunya kita pasti mendoakan orang yang kita kasihi. Sama juga dengan para kudus, karena sangat mengasihi kita melalui kasih Yesus sendiri, pasti mendoakan kita. Selain itu, Santo Paulus sendiri merupakan sosok yang terus memohon doa kepada jemaat-jemaat yang menerima suratnya. Seperti di surat kedua kepada umat di Tesalonika, bab 3. Jika Santo Paulus saja memohon doa, kita juga tentunya perlu memohon doa kepada orang-orang beriman, baik di dunia maupun yang sudah bersama Allah di surga. Kebiasaan dan praktek untuk memohon doa kepada para kudus sudah ada sejak gereja purba. Sebagai contoh, banyak ditemukan tulisan-tulisan di makam-makam orang Katolik kuno yang meminta agar orang yang telah meninggal tersebut mendoakan mereka yang masih hidup di dunia. Karena mereka percaya bahwa orang yang telah meninggal ini telah bersatu secara penuh dengan Yesus Kristus. Santo Cyprianus dari Kartage menulis pada tahun 252 Masehi tentang kesatuan doa yang tidak akan pernah dipatahkan, bahkan oleh kematian sekalipun. Saya mengutip, mari kita mengingat satu sama lain dalam kerukunan dan kebulatan suara. Mari kita selalu saling mendoakan. Marilah kita meringankan beban dan kesengsaraan dengan saling mengasihi. Bahwa jika ada di antara kita sesuai dengan rencana ilahi akan pergi dari sini lebih dahulu, cinta kasih kita dapat berlanjut di hadirat Tuhan. Dan doa kita untuk saudara dan saudari kita tidak berhenti di hadapan belas kasih Bapa. Sahabat-sahabatku, demikian katekese kita pada hari ini, pada kesempatan ini. Jika teman-teman punya komen, punya pertanyaan, silahkan ditulis di bawah kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini maupun follow IG kita. Dan jika teman-teman merasakan katekese ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share.
Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.